Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi Kinan Motor pagi ini akan berbagi sedikit pengetahuan tentang relay. Oke, dimana relay ini sekarang sudah banyak digunakan di motor. Kalau dulu relay ini hanya digunakan di motor sebagai klakson, sebagai tambahan klakson. Tapi sekarang di zaman injeksi relay sudah banyak dipakai di sistem kelistrikannya. Oke. Jadi seperti ini gambarannya relay. Kalau kita cek di YouTube, di Google seperti ini. Ya kan? Oke. Sekarang kita akan belajar dulu relay itu fungsinya apa. Jadi begini teman-teman. Relay jadi relay itu sama dengan saklar. Jadi seperti ini sebenarnya. Relay itu sama dengan saklar. Kemudian kenapa kok harus ada relay? Ya kan pertanyaannya, kenapa harus ada relay? Begini. Kalau teman-teman lihat di motor yang lama ya, kita ngomongnya motor yang lama. Itu relay itu ada di mana? Di klakson. Ini yang sudah dimodif. Jadi klaksonnya menggunakan Hella, Denso, atau yang lain, ya kan? Kemudian yang standar di motor lama itu digunakan di starter. Ini ada relaynya atau bahasanya bendik. Kalau tipe yang lama bendiknya itu seperti bulat. Kemudian dia ada dua terminal. Kemudian di sini ada dua kabel. Satu langsung di positif aki, satu di motor starter. Ini di positif aki, ini di ground, ini di positif aki, lewat switch. Jadi begini ya. Kemudian tujuannya apa? Ya kan? Kenapa harus diberi relay? Ketika motor starter ini tanpa relay, berarti kan ketemunya gini. Motor starter, ya kan? Ground, kemudian ini langsung aki. Ini aki lewat switch. Jadi gambarannya seperti ini. Ini switch, ini plus aki,
kemudian motor starter, ini ground. Jadi ini kalau tanpa relay, ketika switch ini ditekan atau dihubungkan, di sini akan banyak percikan api. Yang pertama, yang kedua, kabel yang dilalui kecil plus panjang, karena dari aki ke switch kemudian ke motor starter. Kecil plus panjang sama dengan hambatan besar, ya kan? Sama dengan arus yang di motor starter berkurang. Nah, gini teman-teman. Jadi ketika tanpa menggunakan relay dari aki, ini langsung ke switch, kemudian switch ditekan ke motor starter dan ke ground. Jadi motor starter langsung aktif. Di sini akan banyak percikan api. Usia dari switch, ya, usia dari switch pendek. Jadi switchnya akan gampang rusak. Kemudian motor starter tidak bisa bekerja dengan baik. Tidak bisa bekerja dengan baik. Kenapa? Karena arus dari aki, misal kita contoh 12 volt, tegangan dari aki 12 volt dengan arusnya mungkin 5 ampere, kita ngomongnya gitu ya. Dia masuk ke aki motor, dia akan turun karena di sini ada hambatan yang besar karena kabel yang dilalui kecil dan panjang. Bisa jadi dia sampai aki di sini cuma ada di 12 atau 11 volt dengan arus yang turun menjadi 3 ampere. Motor starternya tidak bisa berputar. Tuh, yang tuh gambarannya yang di motor starter, ya kan? Kemudian yang di klakson, ya kan? Kita sering pasangkan di klakson. Jadi kalau klakson kan, klakson. Nah, kalau di klakson itu kan kalau dipasang di mana? Motor standar itu klaksonnya kan kecil. Jadi rangkaiannya seperti ini kalau di motor standar. Ground, set dia naik, ya kan? Ini switch, kemudian ini klakson. Jadi dari aki dia ke switch kemudian ke klakson. Ketika switch ditekan, klaksonnya berbunyi. Tapi ketika ini diganti dengan klakson yang lebih besar, kita ngomongnya dihela atau denso, tanpa menggunakan relay, klakson ini tidak akan berbunyi. Paling cuma bunyi cedik 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 gitu aja. Karena itu tadi arus yang di sini ke sini itu berkurang. Kemudian akhirnya kita siasati, kita gunakan relay.
ini switch, ya kan? Ini klakson. Kemudian kita gunakan ini relay. Jadi switch klakson ini tidak lagi berfungsi menyalakan klakson, tapi dia berfungsi untuk menyalakan relay. Jadi ketika switch ini turun, arus akan mengalir dan mengisi apa ini di sini, lilitan di relay. Kemudian lilitan ini akan menjadi magnet. Di sini ada magnet dan menarik ini switch ini ke turun. Ini turun ke sini dan arus masuk ke klakson. Akhirnya klaksonnya berbunyi keras. Kenapa kok bisa berbunyi keras? Yang pertama, arus dari aki sama dengan klakson. Jadi sudah tidak ada lagi pengurangan. Yang kedua, titik kontak atau ngomongnya switch ya, sama lah ya, kayak switch titik kontak atau switch yang di sini. Ini kan biasanya ada bundalannya gini. Lebih bagus. Nah, kemudian sirkuit jadi pendek. Kabelnya besar. Oke. Sekarang kita akan menyimpulkan kenapa ini tadi kok relay starter, kenapa kok harus ada relay, ya kan? Karena itu tadi. Yang pertama, ya, kenapa harus ada relay starter? Yang pertama ini adalah untuk memperpendek jalur atau sirkuit. Yang kedua, mengurangi rugi tegangan dan arus. Rugi tegangan dan arus ini disebabkan oleh apa? Ini tadi sambungan yang jelek, kemudian sirkuit terlalu panjang, kemudian apalagi kabel yang kecil, ya kan? Oke, sekarang kita akan masuk ke setelah kenapa, kemudian tadi fungsi ya, fungsinya ini tadi sama, ya kan? Kenapa fungsinya sama? Kemudian kita akan masuk ke relaynya sendiri. Relay ini kalau dulu sebelum motor injeksi kita pasangnya relaynya cuma ini aja, teman-teman. Kita pasangnya cuma relay ini aja, ya kan? Dimana relay ini ada gambarnya kan ya? Yang kita sering pasang adalah yang 4 kaki. Jadi gini, yang kita sering pasang di klakson itu ada 4 kaki.
87 30 85 86. Oke. Nah, teman-teman masih ingat di SMK ini pasti diajarkan. Jadi gambarannya adalah seperti ini. Tiga puluh, 87, 85, 86. Paham ya? Jadi 30 ini input, 87 ini output. Berarti 30 ini aki plus ini di komponen, bisa di klakson. Kemudian 85 86 ini menjadi switch. 85 ground, bisa jadi 86 switch. Ini plus. Ini switch bisa di switch klakson.